Kalau ini kan saya katakan berkali-kali sudah terang benderang ya, seperti makan siang pakai lampu petromak gitu ya. Kasusnya itu ada berapa? Kasus pagar laut. Oke lah. Yang menyidik itu adalah PPNS dari KKP. Hukumannya bisa denda, bisa juga penjara. Baca undang-undang tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau. Mendirikan bangunan secara fisik itu ancaman hukumannya ada penjara, ada denda. Oke, sekarang masuk ke pensertifikatan. Laut disertifikat. Sudah benar, kejaksaan periksa mulai dari siapa? Lurah atau kades. Dan kades ini memakai tanda tangan, memakai KTP warga yang dipalsu. Kemudian diterbitkan sertifikat, berarti ada yang memproses ya, memasukkan keterangan palsu untuk alas hak terbitnya sertifikat, itu minimal pidana umum pemalsuan. Kemudian memberi uang itu suap. Kemudian bekerja sama dengan aparat, tadi Pak siapa namanya Nusron Wahid sudah umumkan dari Kementerian ATR, jajaran kabupaten sampai jajaran provinsi yang terlibat, yaitu juru ukur dan sebagainya. Nah ini komplotan ini adalah komplotan kejahatan ya, pensertifikatan terhadap harta milik negara. Laut itu nggak ada pemiliknya, kemudian dijual, maka pembelinya ini persekongkolan tindak pidana pemalsuan, korupsi dan menjual aset negara. Laut dijual. Sebentar lagi udara. Kalau dikatakan ini tanah yang tenggelam, tidak, ini pantai utara, Bung. Bukan pantai selatan. Karena dugaan pemilik pagar laut ini identik dengan yang mensertifikatkan tanah dan pemilik sertifikat tanah. Sekarang ya jelas mereka kan kalau makin lambat makin mengadakan serangan balasan, maka cepat aja lurahnya kadesnya ditangkap, yang memagar ditangkap, tangkap aja, tangkap, tahan, periksa, termasuk yang beli ditangkap juga dan setidak-tidaknya segera cekal ke luar negeri. Ini jual negara, laut dijual. Sebentar lagi nanti ruang udara dijual. Indonesia yang dijual laut, jual negara. Kalau dia katakan itu daratan yang tenggelam, itu bohong besar. Ya ini sudah bisa, kepala desanya kan sudah bisa ditangkap kan. Dokumen palsunya udah banyak dan ada masyarakat yang mengatakan KTP-nya dipinjam, diapakan, suruh mengaku itu udah bisa dari kepala desa ditangkap, kemudian dari orang pihak agraria atau BPN ATR-nya sudah diumumkan Pak Nusron, tangkap juga, kemudian notaris menjual belikan laut itu ditangkap juga. Kemudian siapa pembelinya? Nggak usah takut sama pengusaha besar. Nah ini kedaulatan negara loh yang dijual. Bukan jual sebidang kebun yang ada di darat, laut dijual. Kalau orang sudah menyangkut kedaulatan, lihat Presiden. Presiden sudah berkata begitu, memerintahkan TNI AL, ini menyangkut kedaulatan, ingat. Kemudian apalagi yang ditunggu? Dukungan Presiden luar biasa, Panglima tertinggi itu Presiden. Polri di bawah Presiden. Dukungan politik dari Bu Puan Maharani, Ketua Komisi 4. Kemudian anggota DPR Komisi 4, kemudian dukungan rakyat luar biasa. Ini Pak Boyamin, dia dari organisasi masyarakat berjuang gitu. Ini banyak sekali pengkhianat yang membela, mengatakan itu laut tenggelam, itu sawah tenggelam, itu pengkhianat itu. Ya begitu dilaporkan, besoknya langsung dipanggil kepala desa, awali dari kepala desa. Setelah itu kepala desa mulai mau masuk di sertifikat atau masuk di pagar. Kalau pagar itu serahkan aja itu kepada KKP. Tapi masuk di sertifikat itu kejahatan besar sekali. Yang disampaikan Pak Susno ya, beliau ini kan mantan Kabar Reskrim ya, seorang polisi seperti hakim jalanan. Saya miris ya pendengar keterangan Pak Susno. Jangan bilang saya hakim jalanan loh. Anda ini bukan, jangan bilang hakim jalanan. Dengan jenengan mengatakan pengkhianat. Mohon maaf Pak Susno, saya juga melakukan investigasi. Saya ketemu namanya Pak Hendra Pak. Siapa itu? Pak Hendra itu di Sukadiri, bukan di daerah Kohot. Siapa dia? Pak Hendra itu punya tanah Pak, 92 hektar.
SPPT-nya 80 hektar, terus Udah, itu kemudian biar pengadilan sertifikatnya. yang ngusut. Bentar Udah, biar dulu Pak pengadilan. Susno, bentar Orang dulu. ini banyak ngomong. Bentar, Oke, bentar dulu Pak baik. Susno. Pak Susno, kita beri Nggak kesempatan boleh otoriter kepada Pak Gus Susno. Rofi. Oke, Gus Rofi langsung Nggak boleh lanjutkan otoriter. saja. Saya ini mau cerita. Gus Rofi lanjutkan saja Ya. bicaranya. Jadi begini, Pak Hendra itu menawarkan tanahnya karena dianggap saya berkomunikasi, kan saya mengadvokasi tuh Menawarkan masyarakat. tanah kepada Minta tolong kepada kami untuk dijual. untuk dijual Kepada PT. Saya sebutkan aja PT PIK. Lalu kemudian dia membawa AJB ada, terus kemudian sertifikat ada, SPPT ada. Lalu saya sampaikan, namanya orang datang ke kantor kami. Saya sampaikan kepada pihak PIK, Mas, ini ada orang minta tolong, dia punya tanah, tapi Pak Hendra ini nggak cerita kalau tanahnya itu mengalami abrasi. di mana? Di Sukadiri. Sukadiri. Itu ada, bisa ditanya itu orangnya. Hendra, oke. Pak Hendra namanya, saya sebutkan. Orangnya waktu itu sertifikatnya dibawa pakai Jadi tracer. tadinya ada tanahnya semua? Tadinya ada tanah Ada tanahnya semua dan betul. habis semua sekarang? Nah, terus Jadi air begitu semua? kami sampaikan kepada pihak PIK, Jadi habis semua airnya? habis semua kepada pihak PIK. Tanah 92 hektar? Habis semua. Kemakan ombak semua? Kemakan ombak semua. Selama berapa tahun? Nah, untuk tahunnya kami tidak tahu ya. Surat tanahnya Tetapi- tahun berapa, Pak? Nah, kami tidak ngecek, kami sampaikan, pihak PIK ngomong, kalau tanah itu mengalami Selatan aja atau cuma berbau 2 air senti laut, setahun. kami tidak siap. Kalau untuk tanah beli. berbau air laut? Berbau air Maksudnya laut. berbau air laut bagaimana? Pengkhianat juga. Ya, seperti kayak tenggelam itu. Oh, tanahnya hilang. Jadi tinggal Tanahnya air hilang. lautnya. Karena sampai Pak Hendra itu bilang, nggak apa-apa Gus, Sebentar lagi dibeli berapa bulan di aja yang sertifikat. penting. Tapi ternyata PT tetap nggak bisa, gitu loh. Dan Jadi jangan tidak lama-lama pernah juga. membeli Ini maksudnya fakta, ya? ini bisa dihadirkan kok ke Metro. Baik. gitu loh. Ini di Kita- Sukadiri ya, bukan di Kohot. Saya menghimbau KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri segera bersama-sama menyidik tindak pidana kejahatan yang luar biasa ini. Kejahatan tindak pidana umumnya adalah pemalsuan, penggunaan dokumen palsu, kemudian suap. Kejahatan tindak pidana khususnya adalah korupsi, dan kejahatan tindak pidana lain lagi adalah merusak lingkungan hidup, dan yang lebih parah lagi adalah kejahatan terhadap kedaulatan negara, menjual aset negara laut. Oke. Dan ini siapa yang harus ditangkap? Mulai dari kepala desanya, tangkap. Kemudian lanjut kepada bagian pengukuran BPN dan sebagainya, notarisnya, kemudian siapa yang membeli. Tidak perlu takut Baik. dengan company besar. Tangkap Ya. semua itu, masukkan, dan setidak-tidaknya sekarang terbitkan surat pencekalan, mereka tidak boleh keluar negeri. Namanya siapa? Sudah jelas. Nggak Oke. perlu saya sebut lagi, semua udah tahu Baik. kok. Oke teman-teman zona merah semua, itu tadi adalah ada acara diskusi yang berlangsung panas antara Gus Rofi dan Pak Susno Duaji. Terjadi perdebatan ya yang agak panas antara kedua narsum. Di sini jelas posisi Pak Susno Duaji yang menekankan agar masalah pagar laut 30 km ini segera diproses hukum. Bahkan Pak Susno tadi meminta aparat penegak hukum itu menangkap pihak yang terlibat, terutama kepala desa Kohot. Dan di tengah berjalannya diskusi, Gus Rofi memberikan pernyataan yang menyebut Pak Susno Duaji seperti hakim jalanan. Dan tentu saja ya, reaksi Pak Susno terlihat emosi karena pernyataan dari Gus Rofi ini yang ya terlihat sangat memprovokasi Pak Susno ya. Tapi dari penjelasan Gus Rofi teramat sangat lucu juga dengan keterangannya soal abrasi laut, dan itu membuat Pak Susno Duaji yang tadinya terlihat sangat emosi dan marah jadi tertawa ngakak karena memang soal abrasi laut itu nggak masuk di akal, karena ada juga warga setempat yang mengaku namanya pun dicatut sebagai pemilik tanah yang terdampak abrasi. Padahal jangankan tanah laut, tanah darat pun dia nggak punya, itu keterangan warga sekitar situ ya. Dan kemarin ramai juga di media itu. Sementara tadi Gus Rofi masih kekeh bahwa pagar laut tersebut karena dampak abrasi laut. Toh juga ketika TNI Angkatan Laut kemarin itu mencabut pagar laut itu, dibantu juga oleh nelayan, artinya warga sekitar pun sangat terganggu dengan pagar tersebut ya. Makanya Pak Susno Duaji mengatakan
bahwa pagar laut itu menyangkut juga soal kedaulatan negara. Dan semoga saja ya pemerintahan saat ini, pemerintahan Pak Prabowo ini bisa menegakkan hukum yang benar dan tentu saja harusnya memihak kepada rakyat kecil ya.